Halo semua, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 pada minggu ini akan mempresentasikan tentang sosialisasi Simpek. Jadi dari kelompok 4 ini beranggotakan Brigita Jessi, Natasha Adriani, NIM 043 sebagai penyusun, Cynthia Permatasari 058 sebagai anggota, dan saya sendiri David Francisco NIM 061 sebagai presenter, dan yang terakhir itu ada Ancila Monica Puspajati itu NIM 065 sebagai anggota. Jadi di kasus kali ini kami membahas tentang topik Simpek. Pasti teman-teman pada bertanya sebenarnya Simpek itu apa sih? Simpek itu merupakan kependekan dari Sistem Informasi Kepegawaian. Nah, jadi pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 itu adanya sosialisasi terkait penggunaan Simpek di kalangan ASN Kemenkumham Jambi oleh Kepala Divisi Administrasi Slamet Ramoji di Aula Kanwil Kemenkumham Jambi. Jadi sosialisasi ini tujuannya adalah memberikan informasi kepada karyawan-karyawan yang ada di dalam Kemenkumham itu sendiri. Simpek ini digunakan untuk mempercepat proses pencatatan dan pengelolaan data dan mampu menyajikan informasi ke pegawai kapan saja, sehingga informasi yang diminta dapat tepat waktu, tepat sasaran, dan akurat. Jadi sebenarnya bagaimana sih cara kerja dari Simpek ini? Eh, Dalam kasus dijelaskan bahwa Simpek memberikan perhitungan tunjangan kinerja berdasarkan jurnal harian yang diisi oleh pegawai. Jadi semakin mereka tepat waktu dalam menjalankan tugas, maka akan mendapatkan tunjangan yang lebih besar pula. Dan tata cara pengujian cuti serta izin yang ada dalam aplikasi itu sudah sangat jelas diinformasikan, sehingga potongan yang akan diterima pegawai apabila tidak mengisi jurnal harian tersebut, atau mereka terlambat maupun pulang lebih awal, atau tidak masuk kantor tanpa alasan juga akan ada potongannya sendiri. Jadi semua alur dalam sistem itu menjadi jelas. Nah, dalam pihak kelompok setelah kami analisa kasus ini, sebenarnya sistem informasi pegawai yang diterapkan oleh Kemenkumham Jambi itu ada keunggulan dan juga kekurangannya. Keunggulannya tentunya itu cepat, dikarenakan pemrosesan informasi pegawainya itu mau dia masuk, mau dia enggak, atau cuti, atau telat, itu langsung tahu pada saat mereka mengisi sistem informasi pegawai tersebut up to date, karena mereka informasinya di prosesnya tuh langsung, ya bisa hampir sama dengan cepat, cuma ini dia tuh di-refresh langsung dan kita langsung mengetahui hasilnya. Yang ketiga itu ada ringkas. Kenapa ringkas? Karena informasi yang disampaikan tersimpan dalam media penyimpanan yang dapat diakses setiap saat dan juga mudah untuk dipahamin. Yang keempat itu ada terjamin. Informasi tersebut lebih terjamin keamanannya karena hanya pemakai saja yang berhak menggunakan informasi kepegawaian tersebut. Dan yang terakhir keunggulannya itu ada sederhana. Pemeliharaan informasi kepegawaian relatif mudah dan sederhana untuk mengukur kinerja pegawai dalam mengelola dan menjalankan proses kepegawaian karena tidak ribet. Nah, dan dari kelompok menemukan ada satu-satunya kekurangan dari Simpek ini. Simpek ini jika sistemnya terjadi kerusakan teknis, itu tidak bisa diatasi sendiri oleh pegawai karena perawatan mesin atau perangkat keras sangat bergantung sekali kepada pusat. Jadi menjadi kurang efektif jika terus-terusan jika ada kerusakan itu terus mencari pusat terus. Ini merupakan referensi link yang kami cari tentang kasus dari Simpek. Dan mungkin segitu saja kasus yang dapat saya paparkan dari kelompok 4 ini. Jika teman-teman ada pertanyaan ataupun saran, itu sangat boleh diterima, dan mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.